Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fifth graders. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk kalian yang sedang sakit, Ibu doakan semoga segera sembuh lagi. Oke, hari ini kita akan masuk ke tema 5G, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 1, 2, dan 5. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana, sudah siap? Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menggali informasi melalui teks sejarah dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. 3. Menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Yang keempat, melakukan pengamatan tentang perubahan wujud benda yang terjadi di dalam rumah. Materi kalimat tanya sebenarnya telah kalian pelajari di semester 1 yang lalu. Akan tetapi tidak ada salahnya kalau kita mengulang lagi. Kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Arti kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Kata tanya yang biasa digunakan yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, berapa, dan kemana. Setiap kata tanya tentu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Berikutnya kata tanya siapa. Berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Kemudian kata tanya kapan. Fungsinya untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Berikutnya, fungsi kalimat tanya yang menggunakan kata tanya di mana, ke mana, dari mana. Fungsi kata tanya di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Fungsi kata tanya ke mana berguna untuk menanyakan lokasi yang akan dituju. Sedangkan kata tanya dari mana berfungsi untuk menanyakan tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Jawaban untuk kata tanya di mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban untuk kata tanya kemana yaitu lokasi yang akan dituju. Sedangkan jawaban untuk kata tanya dari mana adalah tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. Selanjutnya untuk kata tanya mengapa. Fungsinya untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Berikutnya, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Kemudian yang terakhir kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya berapa adalah banyaknya, jumlah, atau satuan tentang suatu hal yang ditanyakan. Semua kata tanya yang telah dijelaskan tadi dapat kalian gunakan untuk menggali informasi pada teks sejarah yang disajikan pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nanti setelah kalian membaca teks tersebut, kalian dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru kalian.
Pada teks sejarah yang ditampilkan di pembelajaran 1, kita mengetahui bahwa rempah-rempah adalah tujuan awal datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Rempah-rempah yang menjadi incaran bangsa Eropa merupakan contoh benda-benda yang ada di sekitar kita. Tahukah kamu apakah benda itu? Apakah ciri-ciri benda? Ya, benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Massa adalah jumlah materi yang dikandung suatu benda. Cara mengetahui massa benda adalah dengan menimbangnya. Satuan massa adalah gram atau kilogram. Sedangkan volume adalah besarnya ruangan yang ditempati oleh suatu benda. Satuan untuk volume adalah mililiter atau liter. Berikutnya kita akan mempelajari sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, sifat benda padat itu pertama adalah memiliki bentuk dan volume yang tetap. Misalnya, kalian sedang memegang pensil nih. Pensil yang kalian pegang, kalau kalian simpan di meja, dia akan tetap berbentuk pensil, ya kan? Nah, tapi benda padat ini bisa berubah bentuk kalau kita potong atau kita tekan. Misalnya seperti plastisin atau malam. Ya, ketika ditekan-tekan atau kita potong-potong, dia akan berubah bentuknya, tetapi teksturnya tetap padat. Selain itu, sifat yang kedua adalah dapat diraba. Jadi, semua benda padat dapat diraba, ya. Kemudian yang berikutnya sifat benda cair. Yang pertama adalah memiliki bentuk yang dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Misalnya cairan yang ditempatkan di dalam gelas, dia akan berbentuk seperti gelas. Kalau ditempatkan di dalam botol, dia akan berbentuk seperti botol. Begitu juga kalau dituangkan ke dalam mangkuk, dia akan berbentuk seperti mangkuk itu sendiri. Kemudian sifat yang kedua adalah benda cair selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Misalnya air terjun, ya. Nah, air terjun itu mengalirnya dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Terus yang berikutnya adalah dapat melarutkan benda. Ya, jadi sifat benda cair yang lain adalah contohnya kalau kita mau membuat teh manis itu kita mencampurkan gula dan teh panas ya. Begitu kita kocek, lama-lama gulanya akan larut. Nah, itu adalah sifat benda cair. Kemudian yang berikutnya adalah permukaan benda cair selalu tenang dan datar. Jadi mau misalnya yang di dalam botol nih, mau botolnya itu tegak atau kita miring-miringkan, permukaan benda cairnya itu, permukaan airnya itu selalu tenang dan datar. Kemudian sifat yang terakhir adalah dapat meresap melalui celah-celah kecil atau nama kerennya adalah kemampuan kapilaritas ya, daya kapilaritas. Jadi kalau misalnya kompor zaman dulu yang pakai minyak tanah itu di dalamnya ada sumbunya. Nah, itu minyak tanahnya bisa bisa sampai ke atas itu karena dia menyerap melalui celah-celah kecil yang ada di sumbu kompornya, ya. Oke, berikutnya sifat benda gas. Yang pertama, gas itu tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Misalnya nih, kalau kamu buang angin, kalau kamu kentut. Kentut itu kan tidak dapat dilihat tapi tiba-tiba ada baunya. Kemudian sifat yang berikutnya memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. Nah, kalau gas ini dia bentuk dan volumenya berubah-ubah. Kalau tadi benda padat dan benda cair itu bentuknya tetap, volumenya tetap ya. Kecuali yang cair. Yang cair itu bentuknya berubah-ubah tapi volumenya tetap. Terus sifat gas yang berikutnya adalah dapat menyusut dan dapat juga memuai atau mengembang ya. Seperti di dalam ban itu kan bisa tiba-tiba kempes atau bisa juga meledak kalau terlalu banyak atau terkena panas ya. Berikutnya adalah gas itu menempati ruangan. Jadi misalnya sebelum masuk ruang kelas, coba semprotkan minyak wangi ke bajumu. Setelah minyak wangi mengering, masuk ke dalam kelas. Nah, terus teman-teman kamu tuh mencium tuh harumnya. Nah, berarti harum dari minyak wanginya itu dia bisa ke ruangan kelas, ya, menempati ruangan kelas. Jadi tercium oleh teman-temanmu yang lain. Berikutnya
gas itu atau udara itu menekan ke segala arah. Benda gas itu memiliki tekanan. Kita dapat mengamati sifat ini pada udara. Udara dapat memberikan tekanan ke segala arah. Sifat benda gas tersebut dapat dilihat ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan mengisi seluruh ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon makin membesar dan dapat meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak dapat lagi menahan tekanan udara dari dalam balon. Oke? Nah, berikutnya ini adalah contoh benda padat, cair, dan gas. Yang pertama ini adalah contoh benda padat. Ya, terus yang kedua adalah contoh benda cair. Misalnya ada madu, minyak goreng, kecap, saus, air, dan juga sirup. Nah, berikutnya adalah contoh benda gas. Ada udara di dalam balon, ada gas LPG, ada uap air, asap pabrik, dan juga awan. Oke, berikutnya adalah kita lihat ini adalah gambar struktur molekul benda padat, cair, dan gas. Nah, kenapa benda padat itu tidak bisa berubah-ubah bentuk? Karena kita lihat di dalamnya struktur molekulnya itu sangat padat, jadi dia sangat susah untuk berubah bentuk. Kalau zat cair, kita lihat dia agak renggang, makanya dia bentuknya itu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, gitu. Sedangkan zat gas, kita lihat itu sangat renggang jaraknya antara satu molekul dan molekul lainnya, sehingga dia bisa berubah-ubah bentuk dan volume serta menekan ke segala arah. Sampai di sini paham ya? Nah, tadi kita sudah mempelajari bahwa benda itu ada 3 macam. Ada padat, cair, dan gas. Nah, ternyata wujud benda tersebut dapat berubah karena pengaruh suhu dan kalor yang dilepas atau diterima. Coba lihat gambar yang berikut itu. Dari padat ke cair itu perubahannya disebut mencair. Coba lihat tanda panahnya ya, arah panahnya. Kemudian dari cair ke padat itu disebut membeku. Oke. Berikutnya dari cair ke gas itu disebut ya menguap. Oke. Lalu lawannya dari gas ke cair itu disebut mengembun. Nah, kemudian dari padat ke gas itu disebut menyublim. Kemudian sebaliknya dari gas ke padat itu disebut mengkristal. Berikut ini adalah contoh perubahan wujud benda membeku dan mencair atau melebur. Kita lihat gambar yang sebelah kiri dulu, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat yang terjadi pada air yang berubah menjadi es batu, ya. Jadi air kalau berada dalam suhu yang sangat dingin, dia akan berubah menjadi es batu. Kemudian yang berikutnya sebelah kanan adalah gambar perubahan wujud benda dari padat menjadi cair atau disebut mencair atau melebur. Nah, jika kita mengambil sebuah es batu, kemudian kita mendiamkannya di sebuah tempat dengan suhu ruangan, maka suhu ruangan itu akan mempengaruhi es batu untuk mencair. Jadi dari yang suhunya tadi sangat dingin, kemudian karena ada pengaruh suhu yang lebih hangat di sekitarnya, maka es batunya akan mencair kembali menjadi air. Perubahan wujud benda yang selanjutnya kita lihat di gambar yang sebelah kiri, yaitu dari cair menjadi gas atau disebut menguap. Kita dapat melihat proses penguapan pada misalnya air yang sedang dididihkan. Itu lama-kelamaan kalau sudah mendidih, nanti ada muncul uap-uap yang seperti asap ke atas. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah gambar perubahan wujud dari gas menjadi cair atau yang disebut dengan mengembun. Jadi ketika pagi hari udara sangat dingin,
Nah, itu udara yang menempel di daun-daun itu akan berubah menjadi titik-titik embun atau yang disebut dengan proses gutasi. Berikutnya adalah perubahan wujud dari lihat gambar yang sebelah kiri. Padat menjadi gas atau disebut menyublim. Pernahkah kamu mengamati kapur barus atau kamper yang diletakkan di dalam lemari atau di sudut-sudut kamar mandi? Bagaimana bentuknya? Apakah akan tetap seperti itu atau lama-kelamaan kamper akan mengecil dan habis? Nah, lalu pernahkah kamu menghirup udara di dalam lemari atau di kamar mandi itu menjadi harum? Nah, kalau misalnya kamu mencium menjadi harum, berarti itu adalah bukti bahwa kamper berubah dari yang semula padat menjadi gas. Nah, karena sifat gas tadi menempati ruangan ya. Nah, kalau kamu mencium bau kamper atau kapur barus itu, berarti kapur barusnya telah berubah menjadi gas. Perubahan ini disebut menyublim. Nah, proses menyublim sendiri memerlukan panas ya. Kemudian yang berikutnya, gambar yang sebelah kanan itu adalah beberapa tumpukan garam ya. Nah, gas menjadi padat atau disebut mengkristal atau menghablur. Nah, menghablur atau mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya gas belerang yang berubah menjadi kristal-kristal belerang atau pembuatan dry ice atau pembuatan garam seperti pada gambar. Jadi nanti kalau pada gambar itu kan pembuatan garam nih. Jadi air lautnya kan akan menguap tuh. Nah, kemudian uap-uap tersebut nanti akan mengkristal, membentuk butiran-butiran garam. Baiklah, fifth graders yang hebat, supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat menempel lebih lama di ingatan kalian, kita lakukan kegiatan-kegiatan berikut ini ya. Yang pertama, silakan kalian membaca teks yang ada di halaman 4 sampai 7, lalu mengisi diagram yang ada di halaman 7 bagian A. Kemudian, kalau sudah selesai, lanjutkan membaca teks yang ada di halaman 16 sampai 18, lalu lengkapi tabel yang ada di halaman 20 bagian A. Berikutnya, silakan kalian membaca lagi halaman 49 sampai 50, lalu mengisi halaman 51 bagian A dan B. Setelah selesai semuanya, kalian boleh melakukan sebuah pengamatan di rumah. Pilih salah satu ya. Boleh kalian amati perubahan wujud dari padat ke cair atau perubahan wujud dari cair ke padat. Nah, kemudian videokan penjelasan kalian tentang hasil pengamatannya, lalu kirim ke GCR masing-masing. Bagaimana? Nanti kalau misalnya masih belum jelas, boleh ditanyakan ke wali kelas kalian masing-masing ya. Oke, materi hari ini Ibu cukupkan sampai sekian dulu. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap sehat, cerdas, semangat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.